Gembala Armando Zuniga, seorang pendeta berani dari Kolombia, mengalami salah satu kesaksian kebangkitan paling dramatis dalam sejarah revival modern Amerika Latin pada tahun 1989 yang memicu gelombang pertobatan massal di tengah perang saudara brutal melawan gerilyawan FARC. Konteks perang dan pelayanan berani Kolombia pada akhir 1980 dilanda kekerasan ekstrem dari FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, kelompok komunis bersenjata yang membenci kekristenan sebagai quote, opium rakyat dan sering menyerang gereja untuk menimbulkan ketakutan. Zuniga memimpin jemaat kecil di daerah pedalaman yang dikuasai FARC. Terus berkhotbah tentang kuasa Yesus atas dosa dan kekerasan meski mendapat ancaman pembunuhan berulang kali. Ia dikenal sebagai quote, gembala tanpa rasa takut dan quote, yang sering melayani di zona perang, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan di depan para pemberontak. Momen penembakan yang mematikan pada pagi Minggu yang cerah di gereja desa kecil lokasi tepatnya di Provinsi Meta, Kolombia Tengah, Zuniga sedang berkhotbah dengan semangat tinggi tentang Yohanes pasal 11 kematian Lazarus ketika 6 gerilyawan FARC berpakaian serba hitam menyusup masuk dari pintu belakang. Tanpa peringatan, mereka melepaskan tembakan otomatis dari senjata AK-47 langsung ke arah mimbar. 6 peluru menembus dada, perut, lengan, dan kepalanya dari jarak hanya 5 meter. Darah mengalir deras, Zuniga roboh ke lantai mimbar dengan mata terpejam, nadi berhenti, dan napas tak terdeteksi selama lebih dari 10 menit. Istrinya, Marta, memeluk tubuhnya sambil menangis histeris. Sementara 200 jemaat berteriak ketakutan karena 500 tentara FARC mengelilingi gereja dengan senjata teracung untuk memastikan, quote, pelajaran dan quote, bagi orang percaya, doa putus asa dan kebangkitan ajaib jemaat langsung berlutut membentuk lingkaran doa di sekitar tubuh Zuniga, bernyanyi, quote, manusia yang hidup di dalam perlindungan yang maha tinggi dan quote, Mazmur pasal 91 dengan suara gemetar. Marta berseru, quote, Tuhan, bangkitkan hamba-Mu seperti Lazarus, quote. Setelah doa intens selama 15 menit, tiba-tiba tubuh Zuniga bergetar hebat, matanya terbuka lebar. Ia berdiri tegak di mimbar dengan tangan terangkat dan berteriak lantang, quote, saudara-saudara, Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya secara total agar saya melayaninya dengan lebih besar lagi. Jangan takut, Injil harus terus maju, quote. Tidak ada luka tembak tersisa, hanya noda darah kering. Dokter forensik kemudian memeriksa dan mengakui secara medis mustahil karena peluru keluar dari tubuhnya tanpa bekas masuk atau keluar permanen. Konversi massal dan ledakan revival saat Zuniga melanjutkan khotbahnya seolah tak terjadi apa-apa, bahkan bernyanyi puji-pujian. 500 tentara FARC yang menyaksikan mukjizat itu langsung melempar senjata mereka ke lantai gereja, berlutut menangis, dan secara spontan mengaku iman kepada Kristus. Banyak yang berkata, quote, jika Yesus bisa bangkitkan orang mati, Dia adalah Tuhan sejati, quote. Pada hari itu, lebih dari 700 orang bertobat, termasuk pemimpin FARC lokal. Keesokan harinya, berita menyebar via radio komunitas, memicu ribuan orang dari desa-desa tetangga datang untuk mendengar kesaksian, menghasilkan 5.000 baptisan dalam seminggu pertama. Dampak jangka panjang di Kolombia. Kesaksian Zuniga memicu revival nasional 1990 di Kolombia, di mana gereja-gereja tumbuh dari 1 juta menjadi lebih dari 10% populasi dalam dekade itu. Meski di tengah pembunuhan 100.000 orang Kristen, ribuan mantan FARC menjadi pendeta, membentuk jaringan gereja bawah tanah. Zuniga sendiri melayani hingga 2000 mendirikan ratusan jemaat sebelum pensiun. Kisah ini, mirip dukun ular Indonesia yang bangkit setelah 2 hari, membuktikan pola Tuhan menggunakan mujizat kematian kehidupan untuk mematahkan kuasa kegelapan di wilayah perang.